dan kepada seluruh jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpah karunia nikmat inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua saat ini bisa duduk di dalam majelis yang begitu besar, majelis yang begitu mulia, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini mau mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan daripada nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tugas kita ini sebagai hamba Allah hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyukuri seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka nanti Allah akan jaga itu nikmat, bahkan akan Allah tambah itu nikmat. Tetapi hadirin yang mulia, ketika orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kufur, ingkar, keluh kesah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau, atas pengorbanan beliau, susah payahnya beliau, tetesan keringat beliau, bahkan cucuran darah beliau, agama telah sampai kepada kita semua, sehingga kita semua bisa mengenal daripada nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan umat manusia ini hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Jadi seluruh manusia yang ingin mendapatkan daripada kejayaan, kebahagiaan baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya, yaitu dengan mengamalkan daripada agama secara sempurna. Ketiadaan daripada amal agama yang sempurna akan mengakibatkan daripada penderitaan, kehinaan, kesengsaraan baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok umpama ada manusia mencoba-coba mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan di luar daripada amal agama, dengan cara meninggalkan daripada sunnatullahnya, meninggalkan daripada amal-amal agama, maka bukan kesuksesan yang akan didapatkan, tetapi penderitaan yang akan didapatkan. Sebagaimana hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan seekor ikan di dalam air. Apabila ikan ini mencoba-coba mencari kebahagiaan, mencari kesenangan di luar daripada air, dia ingin melompat ke darat, sedangkan Allah letakkan kebahagiaan, kejayaan ikan itu di dalam air. Dia keluar dari fitrahnya. Apa yang akan terjadi hadirin yang mulia? Ikan yang di darat akan mudah ditangkap oleh manusia, dibawa ke dapur, dibelah perutnya, lalu dicemplungkan ke dalam minyak goreng yang begitu panas, kemudian dilahap sama manusia. Bukan kesuksesan, bukan kebahagiaan yang didapatkan, tetapi penderitaan yang akan didapatkan. Begitu juga seekor harimau, Allah letakkan kebahagiaannya, kejayaannya, kesuksesannya, kesenangannya di dalam hutan.
Tapi apabila harimau ini mencoba-coba mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari kejayaan kok di supermarket, maka harimau ini nggak akan jadi bahagia, nggak akan jadi jaya. Dia akan ditangkap, dimasukkan ke dalam kandang, nggak jadi bebas, nggak jadi bahagia. Maka seperti itulah hadirin yang mulia gambaran seorang manusia. Apabila manusia mencoba-coba mencari kebahagiaan, mencari kejayaan, mencari kesenangan di luar daripada amal agama, atau dalam arti meninggalkan daripada agama, bukan kebahagiaan yang didapatkan, tetapi penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting ketika kita hidup di dunia ini, yaitu melebihi daripada kita ini memikirkan daripada iman dan amal kita. Karena orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekecil-kecilnya iman yang hanya sebesar biji zarrah saja, yang seumur hidupnya hanya pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia percaya Allah Tuhan, Muhammad seorang nabi, sudah amalannya itu saja, tidak ada yang lain. Nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah amal ibadah yang lain. Imannya sekecil biji zarrah, maka nanti di akhirat akan Allah balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dari dunia. Maka hadirin yang mulia, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya nanti itu orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka dari golongan orang-orang beriman itu adalah orang yang bernama Hanan. Orang yang bernama Hanan atau Hannat, ya wallahu a'lam, agak lupa. Hanan atau Hannat. Sehingga orang yang terakhir kali keluar dari neraka, keluar daripada neraka, yang bernama itu nanti dimasukkan ke dalam surga. Surganya yang paling miskin, yang paling rendah, yaitu 10 kali lipat daripada luasnya dunia. Itu sekecil-kecilnya iman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia iman dan Islam yang ada di dalam diri kita. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada di dalam diri kita ini harus kita upayakan bagaimana iman yang ada di dalam diri kita ini bisa kita bawa sampai perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Maka para sahabat mengatakan, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaiki iman-iman kami? Maka Nabi menyampaikan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, disuruh memperbanyak daripada ucapan la ilaha illallah. Jadi untuk memperkuat daripada iman yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan memperbanyak daripada kalimat la ilaha illallah. Kita wiridkan, kita lafalkan itu la ilaha illallah di setiap saat dan keadaan kita, sehingga lidah kita itu latah dengan ucapan la ilaha illallah, kesandung la ilaha illallah, jatuh kepleset la ilaha illallah, lidahnya sudah latah. Yang penting kalau pas di dalam WC jangan la ilaha illallah, cukup di dalam hati, enggak boleh diucapkan. Itu targetnya, sampai lisan kita ini latah, apa-apa itu langsung Allah, apa-apa itu langsung la ilaha illallah,
Sehingga nanti ketika Israel datang menjemput daripada nyawa kita, mencabut nyawa kita, dalam keadaan begitu menyakitkan, karena lidah kita ini latah, hati kita terpaut dengan kalimat la ilaha illallah, harapannya mati kita dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Maka disitulah kita memperbarui daripada iman-iman kita, yaitu dengan cara diantaranya memperbanyak daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang beriman, harus tampil pede, percaya diri bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu kelak di akhirat akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang kita ini Masya Allah gitu, mungkin tidak mempunyai pangkat, tidak berpengaruh kepada masyarakat, atau mungkin ucapan kita tidak didengar oleh orang. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak punya apa-apa, tetapi di dalam hati kita ini ada la ilaha illallah, maka perlu kita syukuri hadirin yang mulia. Karena apa hadirin yang mulia? Sekalipun ada orang kaya, terkenal, pangkat tinggi, istri 4, mobil mengkilat, rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, sandang pangan selalu ada, terkenal di mana-mana, punya banyak suara, tapi di dalam hatinya nggak ada iman, hatinya kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah orang-orang yang sedang menikmati surganya di dunia. Tetapi hadirin yang mulia, orang-orang beriman, walaupun dia ini orang miskin, badan hitam keling, penggali siring, makan cuma ikan asin, badan bau kecing umpamanya, tapi hadirin yang mulia, dia mengamalkan daripada amal agama, punya iman di dalam hatinya, maka penderitaannya itu bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk menghinakannya, tetapi penderitaan yang dialami orang-orang iman untuk meningkatkan derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga apa hadirin yang mulia, orang-orang yang melarat bagi orang-orang beriman dibanding dengan orang-orang beriman yang kaya raya, masuk surganya 50.000 atau 50 tahun. 500 tahun lebih dulu masuk surganya dibanding orang-orang kaya yang beriman. Masya Allah. Makanya sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu karena memang ditakdirkan jadi orang kaya, sengaja ingin menjatuhkan diri untuk jadi orang miskin itu loh. Malah ternyata untung 2 kali lipat gitu. Sengaja beli kurma busuk supaya rugi, ternyata malah untung 2 kali lipat. Ya memang takdirnya jadi orang kaya. Masya Allah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu pengen sekali menjadi miskin. Kalau kita terpaksa jadi miskin. Jadi dulu para sahabat, mereka semua itu tidak terkecoh dengan keadaan dunia, tidak terkecoh dengan gemerlapnya dunia, tidak terkagum dengan keindahan kerajaan-kerajaan pada zaman sahabat. Mereka semua hanya terkagum dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita bangga menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya, untuk memperkuat daripada iman yang ada di dalam hati kita, maka bagaimana kita ini memperbanyak daripada membicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Allah menciptakan suasana-suasana, keadaan-keadaan dengan kudrah dan iradatnya, tanpa meminta bantuan makhluk sedikit pun.
Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita ulang-ulang itu kebesaran-kebesaran Allah. Seluruh ciptaan-ciptaan Allah bagaimana kita renungkan. Kita bicarakan itu kebesaran-kebesaran Allah. Sehingga apa yang kita bicarakan itulah yang akan tertanam di dalam hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita ini membicarakan daripada kebesaran-kebesaran Allah, membicarakan daripada keagungan-keagungan Allah, maka nanti dengan sendirinya hati akan hati yang penuh dengan dunia, maka nanti dunia akan dikeluarkan dari hati kita dan hati kita akan dipenuhi daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita semua dunia yang ada di luar masuk ke dalam hati kita. Dunia itu kita taruh di tangan kita saja, nggak usah ditaruh di dalam hati. Punya rumah, biarkan rumah di tempatnya. Punya kendaraan, biarkan di tempatnya. Punya pekerjaan, biarkan di tempatnya. Jangan kita masukkan ke dalam hati kita. Hati kita ini kecil, hati kita ini lemah. Kalau nanti dunia sudah masuk ke dalam hati kita, kebesaran-kebesaran Allah nanti tidak ada tempat di dalam hati kita. Sehingga hari-hari yang dibicarakan dunia, yang difikirkan dunia, yang diusahakan dunia, ujung-ujungnya meninggalkan dunia. La ilaha illallah. Tapi hadirin yang mulia, kalau hari-hari yang dibicarakan adalah keagungan Allah, maka nanti yang difikirkan adalah akhiratnya Allah. Yang diusahakan adalah perjumpaan dengan Allah, matinya pun dalam keadaan diridhoi oleh Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita usahakan. Yang berbicara, yang mendengarkan, kita semua sama-sama usaha bagaimana kita ini meningkatkan daripada iman dan amal kita. Insyaallah ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ini membicarakan daripada kebesaran-kebesaran Allah, membicarakan daripada keagungan Allah, membicarakan mengenai dahsyatnya daripada hari akhirat, kemudian yang ketiga kalinya bagaimana kita dakwahkan daripada kalimat la ilaha illallah kepada saudara-saudara kita. Maka hadirin yang mulia, dakwah itu artinya apa? Dakwah itu artinya mengajak. Kita ajak itu saudara-saudara kita. Kita ajak daripada tetangga-tetangga kita untuk sama-sama bagaimana kita semua itu mengamalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak bagaimana kita semua sama-sama meningkatkan daripada iman dan amal kita. Lah, orang yang mendakwahkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan daripada keuntungan yang besar. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia ini akan mendapatkan pahalanya orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengamalkan tersebut. Kita mendakwahkan, kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama mengamalkan agama. Amal agama itu banyak, Pak, enggak cuma sholat. Amal agama itu banyak, luas. Selagi itu adalah urusan amal ma'ruf, maka itu adalah agama. Selagi itu adalah nahi anil munkar, maka itu adalah agama. Maka kita ajak saudara-saudara kita untuk dalam kebaikan, sehingga kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dakwah itu ketika dia ini memikirkan daripada saudara-saudaranya, mengajak kepada saudara-saudaranya, mengajak kepada tetangga-tetangganya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya. Allah akan menjaga anaknya, istrinya. Allah akan menjaga keturunan-keturunannya untuk selalu mengamalkan di dalam agama. Itu keuntungan, salah satu keuntungan daripada orang yang menjaga daripada dakwah. Maka dakwah itu bukan tugasnya jaula, dakwah itu bukan tugasnya jamaah tabligh, dakwah itu bukan tugasnya jamaah kompor atau tugasnya jamaah jenggot, entah apa saja yang disebutlah.
Karena banyak sekali kita ini mendapatkan julukan-julukan. Yaitu banyak orang mengatakan kita ini jamaah kompor, ada yang mengatakan jamaah jenggot, ada yang mengatakan jamaah tablik atau karkun atau jaula. Karena hari-hari keliling maka disebut jaula. Padahal kita semua tidak ada nama-nama tersebut. Masih kita enggak memberikan kelompok ini, kamu namanya kelompok jamaah tablik, enggak pernah. Kamu jamaah jaula, enggak pernah. Jamaah jenggot apalagi. Jamaah kompor enggak pernah. Maka hadirin yang mulia, dakwah ini adalah tugasnya seluruh umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mempunyai beban, yaitu apa? Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Disuruh dakwah wa tablik Pak kita ini. Disuruh dakwah wa tablik, mengajak dan menyampaikan. Kita ajak saudara-saudara kita untuk mengamalkan agama dan kita sampaikan pentingnya mengamalkan agama. Itu tugas siapa hadirin yang mulia? Tugas kita semua. Bukan tugasnya Pak Jaula. Insyaallah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang duduk di majelis ini bagaimana kita nanti memikirkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan yang terdekat dengan kita yaitu anak istri kita, bagaimana mereka semua bisa mengamalkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana biar iman dan amal kita ini meningkat. Yaitu dengan cara kita memikirkan juga saudara-saudara kita. Sehingga nanti Allah akan tolong iman kita. Allah akan tolong amal kita. Sehingga nanti harapan kita menghadap kepada Allah dengan membawa iman dan amal kebaikan. Insyaallah ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah pemuda-pemuda kita. Kita semua dakwah kepada orang-orang, mengajak kepada orang-orang. Kita semua mengajak, menyampaikan kepada orang-orang, tetapi yang lebih kita utamakan adalah pemuda-pemuda kita. Kita ajak dulu anak-anak kita. Pak, saya kalau ngajak saudara saya yang tetangga saya belum siap Pak. Saya nanti dibilang so alim lagi. Pak, saya kalau ngajak sama tetangga saya belum siap. Nanti dibilang gini. Maka kalau kita ini merasa keberatan untuk mengajak kepada saudara-saudara kita, maka setidaknya kita tanamkan risau di dalam hati kita. Kita risau di dalam hati kita. Karena apa hadirin yang mulia, kalau kita melihat saudara kita mungkin belum ke masjid, saudara kita masih ada yang tidak mengerjakan sholat berjamaah, atau masih ada yang meninggalkan sholat sekalipun, maka kita harus tanamkan dalam hati rasa risau. Bagaimana biar orang ini bisa berangkat ke masjid? Bagaimana biar orang ini bisa mengamalkan agama secara sempurna? Karena apa hadirin yang mulia, Nabi menyampaikan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat daripada kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, dinasihati. Enggak berani nasihati, fa bi qalbihi, maka dengan hati. Risaukan dalam hati. Wadzalika ad'aful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka hadirin yang mulia, kalau memang kita ini merasa belum mampu untuk menasihati, mengajak tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, maka bagaimana kita jadikan anak-anak kita untuk sama-sama mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau seorang ayah mengajak anaknya berani Pak, insya Allah ya. Beda kalau kita ngajak saudara tetangga, itu mungkin agak rasa-rasa enggak enak mungkin gitu, termasuk yang ngomong. Tapi kalau kita mengajak kepada anak kita, mengajak kepada istri kita yang terdekat dengan kita, maka insya Allah ada kekuatan untuk sama-sama mengamalkan agama. Karena apa hadirin yang mulia, dikhawatirkan kalau kita hanya mengamalkan agama saja tanpa memikirkan daripada anak-anak kita, istri-istri kita, nanti yang ngamal agama hanya kita saja. Istri kita kemana? Anak kita kemana? Sedangkan kita ini yang rijal ini semua adalah amir rumah tangga kita. Sebagai pimpinan daripada rumah tangga itu adalah suami. Tugasnya laki-laki. Maka kita sebagai pemimpin, maka bagaimana kita memperhatikan daripada anak-anak kita dan istri-istri kita.
Jadi kalau kita ini memperhatikan daripada mereka, nanti harapan kita selepas kita meninggal dunia, ada penerus amal jariah kita. Termasuk suatu amal yang tidak akan terputus, di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan daripada kedua orang tuanya. Termasuk amal jariah, itu adalah anak soleh yang selalu mendoakan daripada orang tuanya. Kata para ulama, anak soleh di sini nggak cuma anak kandung, tapi anak yang mungkin kita rawat, kita teragati untuk mengamalkan daripada agama, mungkin dipesantrenkan atau dipondokkan, sehingga mereka menjadi orang yang soleh, mendoakan kepada orang yang dulu membiayai dia. Maka itu termasuk bagian dari waladun soleh, anak yang soleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi anaknya yang sekarang ini sudah beranjak dewasa. Nabi menyampaikan asyabab syu'batu minal junun. Pemuda itu sebagian dari kegilaan. Apa maknanya hadirin yang mulia? Gila di sini dibagi menjadi dua. Ada orang itu gila karena dunia, yang kedua gila karena agama. Maka orang yang dikatakan muda itu adalah orang yang sudah mencapai usia baligh sampai usia di bawah 40 tahun. Jadi sampai usia 40 tahun itu masih dikatakan pemuda. Nah ini kalau kita ini punya pemuda-pemuda, punya anak yang sudah muda, yang sudah remaja, ini perlu kita pikirkan hadirin yang mulia. Karena apa hadirin yang mulia? Nabi menyampaikan asyabab su'batu minal junun. Pemuda itu sebagian daripada kegilaan. Kalau pemuda ini sudah kadung gila hadirin yang mulia, maka ini akan menggegerkan dunia. Maka kita tengok hadirin yang mulia, umpamanya kalau ada seorang pemuda membawa daripada satu kendaraan yang dulu didesain oleh dealernya, bagaimana knalpotnya itu supaya tidak bising di telinga. Tapi begitu datang ke tangan pemuda, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Knalpot yang harusnya bisa redam suara, yang harusnya tidak bising di telinga orang, ketika sudah sampai kepada telinganya ke tangannya para pemuda, motor yang harusnya suaranya halus berubah menjadi seperti halilintar, digeber-geberkan di mana-mana. Kita tengok Pak, yang suka geber-geberkan motor itu kira-kira mbah-mbah atau pemuda Pak? Rata-rata pemuda semua. Mungkin di antaranya ada salah satu anak kita. Maka hadirin yang mulia, kalau ada pemuda-pemuda seperti itulah yang kita pikirkan hadirin yang mulia. Jangan sampai pemuda-pemuda kita ini tergila-gila dengan dunia. Jadikanlah pemuda-pemuda kita ini tergila-gila dengan akhirat. Maksudnya tergila-gila dengan akhirat itu bagaimana? Bukan terus nanti degleng karena kebanyakan ilmu dugdeng gitu. Tapi tergila-gila dengan agama, dari usia senja sudah mengamalkan agama, mempeng mengamalkan agama. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum. Di masa masih kecilnya mereka semua sudah izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk ikut perang. Usiamu masih 8 tahun. Usiamu masih kecil, belum layak untuk ikut perang. Oh, saya ahli gulat, saya ahli dalam sparring. Akhirnya didu sama Nabi gitu. Didu, disuruh sparring 2 orang sahabat itu. Akhirnya mereka semua hadirin yang mulia diizinkan juga untuk ikut perang. Itu dulu para sahabat, masa kecilnya saja sudah tergila-gila dengan agama. Hadirin yang mulia, enggak usah jauh-jauh ke belakang. Dulu di zaman Wali Songo, sebagian riwayat, wallahu a'lam kalau ada riwayat yang lain, Sunan Ampel itu katanya pertama kali dakwah itu di usia 19 tahun. Sunan Ampel yang kalau kita berziarah ke sana, mau kita datang jam berapa saja, mau jam 10 malam, 12, jam 2, jam 3 malam sekalipun, selalu ada orang yang berziarah di sana. Matinya saja mendatangkan barokah, Pak. Kalau umpama makam Sunan Ampel itu tidak ada, mungkin para pedagang-pedagang yang ada di Surabaya itu mungkin nggak ada yang jualan. Tapi karena asbab Sunan Ampel itu adalah orang yang begitu soleh, seorang waliullah yang tergila-gila dengan agama ketika masa mudanya, matinya pun mendatangkan barokah hadirin yang mulia.
Itu Sunan Ampel, Wali Songo, yang dulu menyebarkan agama di usia yang sangat muda. Kita 19 tahun ngapain, Pak? Itu dulu Sunan Ampel, 19 tahun menyebarkan agama, sehingga Nusantara ini mengenal daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu katanya di Jawa itu masih banyak sekali orang-orang yang menyembah daripada pohon, menyembah daripada batu, menggunakan daripada sesajen-sesajen, masih berbau kemusyrikan. Akhirnya ketika Sunan Ampel datang, didakwahi, diajarkan daripada syariat-syariat Islam di usia yang sangat muda, sehingga Jawa sepenuhnya rata-rata dipenuhi dengan orang-orang Islam. Hadirin yang mulia, itu hasil dari apa hadirin yang mulia? Hasil dari seorang pemuda yang tergila-gila dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang kita tinggal pilih, Pak. Pemuda kita ini mau dijadikan tergila-gila dengan dunia atau tergila-gila dengan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita fikirkan hadirin yang mulia, pemuda-pemuda kita ini bagaimana mereka semua, laki-lakinya bisa berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong untuk menunaikan sholat berjamaah, wanita-wanitanya, pemudi-pemudinya, mereka semua bisa menutup aurat secara sempurna. Sehingga apa hadirin yang mulia, nanti keluarga kita, anak kita semua bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan berbondong-bondong bersama dengan keluarga kita. Allahumma amin. Agar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah usaha kita hadirin yang mulia. Usaha kita bagaimana kita semua ini memperbarui, meningkatkan iman dan amal kita, juga memikirkan daripada saudara-saudara kita, terlebih saudara terdekat kita, yaitu anak-anak dan istri kita. Maka seorang anak ini, pemuda ini tadi, kalau umpamanya dia itu bergaul dengan pergaulan yang tidak sesuai dengan agama hadirin yang mulia, maka nanti seorang anak ini akan menjadikan orang tuanya hina, malu, atau seorang anak ini akan menjadikan orang tuanya mulia. Karena apa hadirin yang mulia? Al-waladu sirru abih. Anak ini adalah rahasianya bapak. Maka kalau kita ini ingin menjadikan anak kita ini orang-orang yang soleh, pemuda-pemuda yang soleh, yang dicintai oleh Allah, pemuda-pemuda yang tergila-gila dengan agamanya Allah, maka tentu bapaknya pun juga harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Maka alangkah lucunya kalau orang tua menginginkan anaknya supaya menjadi orang soleh, tetapi bapaknya tolah-toleh. Maka hadirin yang mulia, kita sebagai orang tua, kita perbaiki iman kita perbaiki amal kita, kemudian kita ajak anak-anak kita untuk sama-sama mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedia semua insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang berbicara, yang mendengarkan, kita semua sama-sama usaha bagaimana kita semua bisa meningkatkan daripada iman, meningkatkan daripada amal, kemudian kita juga usaha mengajak daripada saudara-saudara kita untuk sama-sama mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hadirin yang mulia, maka masyayikh kita selalu menyarankan kepada kita semua bagaimana kita ini bisa meluangkan waktu kita untuk mengajak saudara-saudara kita, mengajak tetangga-tetangga kita untuk sama-sama mengamalkan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, karena kalau kita ini mengajak daripada orang-orang Islam, mengajak daripada orang saudara-saudara kita, maka nanti kita ini akan mendapatkan daripada dua bagian pahala. Pahala kita mengajak, kemudian pahala orang yang kita ajak. Maka ini alhamdulillah hadirin yang mulia, kita belajar mendakwahkan agamanya Allah, kita belajar mengajak saudara-saudara kita 3 hari setiap bulan, 40 hari tiap tahun, atau 4 bulan tiap tahun. Itu semua dalam rangka tahapan hadirin yang mulia. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua menyebarkan agama, mereka semua menyampaikan daripada agama, dakwah kepada orang-orang kafir.
Mereka semua itu tidak menggunakan batas waktu. Tidak ada waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, itu tidak ada. Sahabat itu begitu mereka berangkat, ya sudah berangkat. Nggak memikirkan kapan mau pulang. Ketika ditanya kapan pulangnya, tidak tahu. Pokoknya sampai sampai agama tersebar ke seluruh dunia. Sehingga agama telah sampai kepada kita semua, hadirin yang mulia. Ini asbab apa, hadirin yang mulia? Pengorbanan dulu para sahabat radhiyallahu anhum menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kalau mungkin seperti para sahabat, kita belum mampu. Sahabat kalau dia ini dakwah, kalau mereka ini jihad, nggak memikirkan pulang. Karena kita ini belum mampu, maka kita belajar, hadirin yang mulia, diambillah 10% dari hidup kita. Maka diambil dari 10%, kalau 1 bulan 30 hari, maka kita ambil 3 harinya. Kalau 1 tahun ada 360 hari, maka kita ambil 40 harinya. Kita bulatkan aja, hadirin yang mulia, 40 hari gitu. Biar apa? Biar mudah ngitungnya. Kalau umpamanya dalam seumur hidup kita ini ada 60 atau 70 tahun, maka 10% dari hidup kita ambillah 4 bulannya atau 6 bulannya. Sehingga apa, hadirin yang mulia, kita bisa mengamalkan agama 10% saja, maka itu akan menguntungkan kita. Nabi dalam satu riwayat disebutkan, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, kok berani meninggalkan 10% daripada amal agama, maka mereka akan binasa. Tapi nanti di akhir zaman, mereka mengamalkan agama hanya 10% saja, mereka akan berjaya. Maka inilah kita belajar, hadirin yang mulia. Belajar kita mengajak saudara-saudara kita, belajar menyampaikan kepada saudara-saudara kita untuk sama-sama mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini sekarang ada satu jamaah yang sekarang ini masih gerak di Masjid Al-Ikhlas RK8 Mulia Asri ya. Sekarang ini masih bergerak di Masjid Al-Ikhlas RK8. Maka nanti ada keniatan untuk bisa bergabung, Pak, nyicip 3 hari, 2 hari atau berapa hari saja bisa untuk bergabung dengan jamaahnya Mbah Marsi yang sekarang ini sedang gerak di Masjid Al-Ikhlas. Lah sekarang beliau sedang berada di Masjid Al-Kauman untuk meramaikan daripada malam Sabtu Zari. Maka hadirin yang mulia, yang siap untuk bergabung, maka bisa nanti daftarkan namanya, atau bisalah nanti kita cawil-cawil minta Kalgozari, program-program jaulah itu apa saja. Kita jangan cuma jadi penonton, Pak. Oh itu jaulah 3 hari, oh itu jaulah 40 hari. Jaulah itu apa toh? Jamaah tabligh itu isinya apa toh? Daripada kita penasaran tanya-tanya, mending kita nyicip sekalian, Pak. Kita terjun masuk ke jamaah, programnya apa saja. Ada yang sesat apa enggak? Kalau umpamanya kita ini cocok, maka kita lanjutkan. Kalau belum cocok, ya usaha lagi. Insya Allah ya. Nah, maka yang siap untuk meluangkan waktu boleh untuk daftarkan namanya, insya Allah. Salah Pak. Alhamdulillah Pak. Masya Allah, Masya Allah. Maka barang siapa yang ingin belajar meluangkan waktu 3 hari, sekarang ada jamaah yang gerak selama 40 hari. Sekarang kurang 20 hari lagi insya Allah. Dan ini kabar gembira Pak, alhamdulillah, bahwa kita nanti mau ada pertemuan yaitu di Temboro Pak, tanggal 25. Maka nanti kumpul satu Indonesia, kumpul jadi satu. Maka yang belum pasang niat, mudah-mudahan ada keniatan untuk hadir di sana. Nanti di sana bertemu dengan para ulama-ulama yang banyak. Dengan kumpulnya kita di para ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekuatan pada diri kita untuk sama-sama mengamalkan agama. Karena apa? Amal agama ini apabila kita selalu berkumpul dengan para ulama, besok di akhirat pun akan dikumpulkan dengan para ulama. Insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan niat amal semua insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sempurnanya majelis kita tutup dengan kifrah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.